Anda harus seleksi. Kenapa? Karena salah-salah Anda mengambil karyawan, fatal akibatnya. Bisa saja dia menjadi maling, bisa saja dia menjadi pemalas, bisa saja dia jadi pengkhianat, atau bisa saja dia bisa menjadi pembangkang. Saya berpengalaman hal ini. Saya pernah memecat beberapa karyawan ketika saya bekerja dulu. Kenapa? Karena dia mencuri. Mencurinya sepele aja, cuma mencuri sambal. Saya pecat dia. Karena saya tidak suka dengan pencurian, dan perusahaan pun tidak menghendaki adanya karyawan yang mencuri. Ini ya, jadi mencuri sambal aja bisa dipecat zaman saya kerja dulu. Apalagi mencuri ayam, apalagi mencuri uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Yudi Baskara di channel kesayangan kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di hari ini seperti biasa aku ditemani hidangan rakyat. Indomie apa namanya, mie ayam. Oke teman-teman, hari ini seperti biasa kita akan berbagi ya, masih di seputar edisi bisnis fried chicken. Mungkin ada teman-teman yang baru buka channel aku ya, pas di video yang ini. Sekedar informasi bahwa bisnis fried chicken yang kali ini lanjutan dari bisnis fried chicken beberapa waktu yang lalu. Jadi ada sesi pertama atau part 1 ya, itu mengenai fokus kepada penjualan. Kemudian yang kedua fokus kepada makanan tambahan, dan yang kemarin yang baru aja aku upload fokus kepada perabotan. Jangan kemana-mana, simak sampai habis. Oke teman-teman, kalau di video aku yang sebelum ini ya, itu fokus kepada perabotan ya. Tapi kalau di video yang ini kita akan fokus kepada karyawan. Fokus kepada karyawan. Jadi setelah kita sudah tahu bagaimana cara menjual, apa aja barang yang kita jual, maka saatnya kita merekrut karyawan ya. Sudah 4 sesi ya di bisnis fried chicken ini. Jadi kalau kita ingin berbisnis fried chicken, ini yang skala semi global ya, lokalan punya, yang sudah mirip-mirip KFC, pasti dia butuh karyawan, minimal 5 orang lah karyawannya. Nah, bagaimana cara kita merekrut karyawan? Biasanya pengusaha ini merekrut karyawan ini strata pendidikannya minimal SMA ya. Minimal SMA atau SMP ya, karena ini tidak memerlukan keterampilan khusus, hanya dilatih. Nah, dalam merekrut karyawan ini, hal yang harus Anda perhatikan adalah kualitas manusianya ya, quality people. Jadi jangan sembarang rekrut. Kalau pendidikan mungkin minimal SMP nggak masalah ya, tapi kepribadiannya harus Anda lihat. Bagaimana pakaiannya, bagaimana rambutnya, bagaimana kebersihannya, ini harus Anda perhatikan. Jangan main comot, main ambil. Kenapa? Karena ini yang akan menentukan maju atau tidaknya Anda punya perusahaan. Banyak orang yang saking butuhnya karyawan diambil aja, tanpa dia lihat, mungkin karena kerjanya cuma nyapu, nyuci piring. Gak apa-apa lah kita ambil karyawan yang sembarangan. Jangan seperti ini. Anda harus seleksi. Kenapa? Karena salah-salah Anda mengambil karyawan, fatal akibatnya. Bisa saja dia menjadi maling, bisa saja dia menjadi pemalas, bisa saja dia jadi pengkhianat, atau bisa saja dia bisa menjadi pembangkang.
saya berpengalaman hal ini. Saya pernah memecat beberapa karyawan ketika saya bekerja dulu. Kenapa? Karena dia mencuri. Mencurinya sepele aja, cuma mencuri sambal, saya pecat dia. Karena saya tidak suka dengan pencurian, dan perusahaan pun tidak menghendaki adanya karyawan yang mencuri. Ini ya, jadi mencuri sambal aja bisa dipecat zaman saya kerja dulu. Apalagi mencuri ayam, apalagi mencuri uang. Untuk itu, dalam merekrut karyawan ini harus hati-hati. Nah, apa yang harus Anda lakukan kepada karyawan Anda? Training. Jangan lupa. Yang pertama, karyawan harus di-training, diajarkan bagaimana cara memasak ayam, bagaimana cara menepungi ayam, bagaimana cara menyimpan ayam yang baik, bagaimana cara memotong ayam dan lain sebagainya. Anda ajarkan, jangan sampai Anda nggak ajarkan. Ini sangat penting, terutama mengenai menu-menu. Ya, dia harus hafal menu-menu yang kita jual. Dia juga harus hafal harga. Dia juga harus menguasai semua bidang pekerjaan yang ada di perusahaan kita. Tidak hanya masak melulu, tidak hanya menepungi ayam melulu, tidak hanya melayani customer melulu, tapi di rolling. Ya, dibuatkan jadwal. Hari ini dia mungkin kerja di lobby, besok dia kerja di dapur, besok dia kerja di ini, besok dia kerja di ini. Jadi dia menguasai semuanya. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi training nggak diajarkan ya. Jadi sebelum dia terjun ke pekerjaan kita ini diajarkan dulu. Nah, baru dikasih tahu SOP-nya. SOP perusahaan Anda ini seperti apa. Kalau memang dalam SOP dikatakan kalau kamu mencuri kamu saya pecat, sampaikan. Nah, ini training karyawan. Yang kedua, setelah karyawan di training, ya, diperhatikan betul-betul kinerja karyawan. Jangan sampai dibiarkan dia bekerja serabutan seperti layaknya orang bekerja di tempat umum yang tidak diperhatikan. Kenapa? Karena dalam perusahaan Anda ada yang namanya jenjang karir barangkali, ada yang namanya insentif barangkali, yang namanya udah gaji ini udah pasti ya. Jenjang karir, misalnya Anda punya SOP. Kalau seandainya karyawan saya ini baik, dia akan saya angkat menjadi karyawan terbaik. Kemudian nanti saya angkat menjadi leader. Kemudian diangkat sampai dia menjadi manajer, dan misalnya seperti itu ya. Yang jelas Anda harus memperhatikan kinerja karyawan-karyawan Anda. Jangan sampai dia kerja ini tidak ada tujuannya. Begitu ya. Kemudian dibuatkan shift pagi dan shift malam. Supaya apa? Supaya mereka bekerja dengan nyaman, ya, tidak mudah capek, enjoy dan lain sebagainya. Dan Anda sebagai seorang pemimpin harus bisa menempatkan hati Anda kepada karyawan Anda. Jangan mentang-mentang Anda Anda bos, jangan mentang-mentang Anda pengusaha, jangan mentang-mentang Anda punya uang, lalu Anda bersikap sewenang-wenang terhadap karyawan Anda. Saya yakin kalau Anda seperti ini, perusahaan Anda tidak akan maju, ya. Jadi setelah Anda rekrut karyawan, Anda training karyawan, Anda bina karyawan supaya dia betah di perusahaan Anda. Jadi fokus ya, fokus kepada karyawan. Jangan cuek aja dengan karyawan. Perhatikan apa yang dia butuhkan, ya. Kalau dia sakit, Anda harus menjamin. Anda harus bisa menjamin untuk bisa memberikan sesuatu supaya dia kembali sehat. Misalnya Anda ikutkan dia ke peserta BPJS, ya. Misalnya ketika lebaran Anda kasih dia THR dan lain sebagainya. Kalau perusahaan Anda ini sudah maju dan berkembang, gitu ya. Jadi kesimpulannya, terhadap karyawan kita tetap tegas, terhadap karyawan kita tetap pilih-pilih, terhadap karyawan kita tetap punya performa aja, tetap punya wibawa,
tapi kita tetap lunak kepada mereka. Karena mereka juga manusia yang perlu diperhatikan. Oke? Untuk karyawan sebenarnya banyak ya. Banyak yang kita bicarakan kalau masalah karyawan ini. Tapi karena durasi terbatas, kita makan pangsit dulu.